Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada pagi hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua yang mengatakan, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Saudaraku yang terkasih, masa padang gurun dalam kehidupan manusia seringkali menjadi saat-saat yang penuh tantangan. Kita mungkin merasa kebingungan, kehilangan arah, atau bahkan putus asa karena kondisi yang sulit dan tidak nyaman. Namun justru dalam momen-momen seperti inilah kita dipanggil untuk menguji dan memperkuat iman kita kepada Tuhan. Padang gurun adalah tempat di mana kita belajar untuk melepaskan segala keterikatan kita pada dunia dan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Ini adalah proses pemurnian yang tidak selalu mudah, namun sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Dalam masa padang gurun, kita diajak untuk menyadari bahwa kesulitan hidup bukanlah hukuman, melainkan bagian dari proses pemurnian yang Tuhan izinkan terjadi. Seringkali kita tergoda untuk melarikan diri atau menghindari kesulitan, tetapi Tuhan justru menginginkan kita untuk menghadapi dan melewatinya dengan kepala yang tegak. Dia ingin melihat apakah hati kita benar-benar terpaut kepada Tuhan atau kepada hal-hal yang duniawi. Proses ini mungkin terasa menyakitkan, tetapi di balik setiap kesulitan, Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan beriman. Mungkin banyak anak-anak Tuhan yang sedang bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan kita sebagai umat-Nya mengalami masa-masa padang gurun ini? Padang gurun adalah gambaran kehidupan yang sungguh tidak enak, tidak nyaman, dan penuh kesulitan. Bahkan orang tidak menyukai kehidupan di padang gurun dan berusaha lari dan menghindar. Meski padang gurun seringkali dianggap sebagai tempat yang tidak mungkin disukai, Tuhan seringkali mengizinkan masa-masa padang gurun terjadi
kepada kehidupan kita untuk menguji hati kita. Apakah hati kita sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan? Selain Tuhan menguji hati kita, Tuhan juga ingin membersihkan dan memurnikan hati kita dan kehidupan kita. Ketika kita berada di padang gurun kehidupan, kita mungkin merasa sendirian atau bahkan ditinggalkan. Namun penting untuk diingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai kita, menyediakan segala yang kita butuhkan. Seperti bangsa Israel yang dipelihara oleh Tuhan di tengah-tengah padang gurun, kita pun akan menerima pemeliharaan yang sama. Tuhan telah berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia akan selalu ada bersama kita, memberikan kita jalan keluar, dan menguatkan kita di saat-saat sulit. Padang gurun macam apakah yang sedang Anda hadapi? Berbagai rongrongan, penolakan, pergumulan melawan penyakit, kesulitan atau kerugian finansial, kegagalan usaha atau studi, ketakutan hari esok, atau bahkan bayang-bayang kematian. Apapun itu, jangan biarkan diri saudara menjadi tertekan. Di masa-masa padang gurun, kita harus tetap melangkah maju, tetap tidak menyimpang, tetap berjuang, dan tetap harus berbuah sekalipun keadaan padang gurun itu panas dan kering. Jangan pernah marah ketika Tuhan memproses kita dan ketika Tuhan seolah-olah membiarkan kita dalam kesulitan. Sekalipun di padang gurun tidak ada arah, di padang gurun tidak ada jalan pintas, di padang gurun tidak ada tempat untuk bersembunyi, tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kita di padang gurun. Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita di padang gurun. Tuhan akan membuat jalan di padang gurun serta sungai-sungai di padang gurun. Dalam menghadapi masa-masa sulit, kita harus mencontohi sikap Ayub. Ayub tidak menyimpang dari jalan Tuhan, meskipun ia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Ketaatan Ayub kepada perintah Tuhan menjadi teladan bagi kita semua dalam masa ujian. Sama seperti Ayub yang tetap setia, kita pun harus berpegang teguh pada firman Tuhan dan terus berjalan dalam kebenaran, meskipun dalam keadaan yang sulit sekalipun. Bagaimana seharusnya sikap kita di masa-masa padang gurun? Sikap Ayub bisa menjadi contoh bagi kita ketika Ayub mengalami masa-masa padang gurun yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 11 dan 12 yang mengatakan, "Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Kesulitan adalah ujian iman yang membuat kita dewasa. Kita harus menunggu waktu Tuhan dan ikhlas menerima proses. Proses padang gurun adalah sebuah proses pendewasaan rohani agar kita menjadi umat Tuhan yang layak. Apapun itu, ingat, padang gurun tidak selalu menjadi tempat yang buruk. Justru disitulah Tuhan hadir secara nyata. Percayalah, kita pasti mencapai tanah Kanaan atau menerima janji Allah. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, masa-masa padang gurun adalah bagian dari perjalanan iman setiap anak Tuhan. Dalam kesulitan, iman kita diuji dan dimurnikan. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk tidak menyerah, tetapi berpegang pada firman Tuhan dan percaya bahwa ada janji kemenangan di depan kehidupan kita. Padang gurun adalah tempat di mana Tuhan mempersiapkan kita untuk menerima perjanjian, yaitu janjinya yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami, meskipun kami sedang berada di masa-masa sulit, kami tidak pernah kehilangan harapan, karena Engkau selalu ada menyertai setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di dalam padang gurun kehidupan kami. Kami memohon kekuatan untuk tetap setia seperti Ayub, mengikuti jejak-Mu tanpa menyimpang. Murnikanlah hati kami ya Tuhan, agar kami layak menerima janji-Mu. Sertai kami dalam setiap langkah, dan biarkan kami melihat jalan dan sungai yang Engkau bukakan di tengah padang gurun kehidupan kami. Kiranya apa yang sudah Engkau firmankan pada pagi hari ini dapat kami tanam dalam kehidupan kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap setia merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi kehidupan mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan.
Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.